Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti mungkin untuk pilpres nanti bisa seperti itu lagi, ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. SBY ungkap ya Pak Lurah sebagai ya mastermind ya gagalnya duet Anies AHY. Siapa mereka? Pak Lurah jelas begitu kan? Siapa mereka begitu ya? Apakah ini ada kaitannya dengan Jokowi begitu ya? Terkait dengan ya yang disampaikan oleh Pak SBY begitu. Seolah-olah ada peran penting ya Presiden Jokowi ya untuk menggagalkan AHY untuk menjadi cawapres. Saya kira tidak begitu. Mengapa tidak begitu? Partai Nasdem ya dengan Anies Baswedan ya. Anies Baswedan saya kira dengan Pak Jokowi belum ketemu. Lalu kemudian walaupun Pak Surya Paloh tahu terhadap karakter Pak Jokowi tahu terhadap karakter dari Pak Surya Paloh, saya kira tidak mungkin untuk melakukan itu begitu kan. Tetapi inilah yang harus kita lakukan, bahwa persoalan politik itu kan dinamis begitu kan. Tidak menentu di situ begitu. Ya, mungkin di satu sisi ya bukan keuntungan dari Partai Demokrat begitu kan ya. Tetapi saya kira ini harus melihat di masyarakat kita, apakah ini ada peran penting dari Pak Lurah. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Tetapi Pak Jokowi sudah mengatakan sejak awal begitu tidak ikut masalah cawi-cawi terkait dengan Anies Baswedan. Yang ikut malah terkait dengan Ganjar dengan Pak Prabowo di situ begitu ya. Karena mungkin di satu sisi Pak Jokowi melihat bahwa ya Partai Nasdem kan sudah punya pilihan sendiri, kira-kira seperti itu begitu. Tetapi ada peran penting Pak Lurah ya, menurut pengamat ada sesuatu yang kemudian bisa saja mendekati itu begitu. Ada peran penting Pak Jokowi begitu kan untuk menggagalkan AHY. Kira-kira seperti itu kesimpulannya begitu. Tapi banyak orang yang kemudian tidak setuju, ada yang kemudian yang setuju, ada yang kemudian punya apa namanya ya mastermind dan sebagainya katanya begitu. Pak SBY juga begitu kan ya. Mengatakan seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. SBY ungkap Pak Lurah sebagai mastermind gagalnya duet Anies Baswedan. Siapa Pak Lurah itu? Kita jelas tahu siapa Pak Lurah. Ya Pak Jokowi, kira-kira seperti itulah ya. Saya bukan lurah, saya presiden. Benarkah Jokowi ya ikut campur dalam duet Anies ya Caimin ini ya? Banyak yang menyoroti ini begitu kan ya. Bisa saja begitu kan ya, Caimin bagian dari koalisi pemerintah, terus kemudian Partai Nasdem bagian di koalisi pemerintah, bisa saja begitu ya. Nggak baik main tuduh, mending bikin album baru. Ya nyanyian Surya Paloh begitu, jika tak suka, kira-kira seperti itulah nyanyian lah. Ya bahkan ya nyalihin orang lain ya, orang lagi begitu ya. Emang tabiat ya seperti itu katanya begitu ya. Dengar-dengar koalisi tapi mengunci, AHY harus jadi cawapres. Benar toh omongannya Faisal Assegaf? Bisa saja begitu, benar begitu kan. Bahwa seolah-olah begitu pedenya Partai Demokrat begitu mengatakan bahwa ya Demokrat sudah mengunci kalau bukan AHY menjadi cawapres, maka tidak mungkin koalisi ini akan jadi. Bisa saja bubar, katanya begitu. Bisa saja secara kalkulasi politik, bisa saja begitu. Tapi dengan adanya sesuatu yang kemudian ya strategi politik yang dimainkan, Caimin bisa masuk di situ begitu. Sejak awal saya sudah katakan begitu ya. Wah, ini ada mungkin bisa saja tanda-tanda ya Caimin menjadi wakil Anies Baswedan. Ternyata terbukti sekarang begitu ya.
Selalu nyari kambing hitam, dimainkan semenjak ya mau jadi capres. Gaya politiknya menjadi seorang yang terzalimi biar dapat simpati. Ya, saya rasa di 2024 sekarang itu sudah tidak zamannya sekarang begitu. Sama seperti PAN dan Golkar yang kemudian ya pendukung-pendukung Pak Ganjar mengatakan, wah Ganjar dikeroyok, Ganjar terzalimi, tidak ada simpati sama sekali begitu. Karena politik itu hal yang biasa begitu. Orang yang percaya mungkin ya 1%, 2% begitu. Selebihnya tidak percaya. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu dalam dunia politik ini begitu ya. Saya paham kekecewaannya Bapak, pengorbanan karir anak sebagai perwira TNI untuk meneruskan tahta mengalami jalan terjal. Padahal Eda Baskoro ya sudah terjun ya dari awal di politik, tapi AHY dinilai lebih punya peluang ya. Tapi Bapak terlalu ya main instan, mendorong AHY untuk jadi RI2 dan RI1 ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu dari netizen begitu ya. Jangan bikin ya rumor Pak Bos, datanglah ya berkunjung ya sebagai salah satu putra terbaik bangsa dan tanyakan langsung di situ begitu. Iya, bisa tanyakan Pak Lurah, apakah Anda menggagalkan anak saya untuk menjadi cawapres? Kan kira-kira seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, SBY ungkap Pak Lurah sebagai mastermind ya gagal duet Anies AHY ya. Benarkah seperti itu begitu? Bisa saja kemungkinan terjadi peran penting dari Pak Jokowi untuk menggagalkan ini begitu kan ya. Karena melihat dari potensi AHY sejak awal sudah katakan begitu kan ya, AHY punya potensi, punya peran penting, cerdas dan sebagainya. Tapi kenapa kader-kader Partai Demokrat ini menurut saya pribadi tidak sabaran begitu ya. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ya tak bisa menahan untuk menumpahkan kekecewaan atas langkah Nasdem dan Anies menggandeng Caimin. SBY bahkan menyentil Anies dan Partai Nasdem tidak jujur dan tidak amanah, katanya begitu ya. Di satu sisi, namun menurut SBY ya terbentuknya duet Anies Caimin dipastikan ya terjadi karena campur tangan pihak lain. Ya, ini yang bikin heboh. SBY dengan yakin mengatakan adanya pekerjaan politik ya tingkat tinggi alias mastermind dari pemilih Caimin jadi cawapres Anies Baswedan. Siapa mereka begitu? Kalau secara kalkulasi politik, kalau hitung-hitungan ya bisa saja Pak Lurah itu ya bisa saja Pak Jokowi begitu kan. Karena menganggap bahwa persoalan-persoalan ini Caimin menjadi koalisi pemerintah, terus kemudian Nasdem bisa saja koalisi pemerintah, bisa saja ya Pak Jokowi ini kemenangannya Pak Jokowi begitu kan, bisa saja seperti itu begitu ya. Di Nasdem sudah ada Pak Jokowi begitu misalnya begitu kan, dari yang lain juga ada Pak Jokowi secara tersembunyi begitu kan sebagai kingmaker luar biasa, bisa saja begitu. Jadi inilah politik kita begitu dinamis begitu. Pada hakikatnya ya Pak Jokowi yang menang begitu kan. Ini artinya melihat dari politik ini harus cerdas begitu kan ya, dalam artian bahwa ya kita saja peran penting itu semuanya pasti ada dalam diri Pak Jokowi begitu kan, apapun itu begitu, apalagi terkait dengan Pak Prabowo dengan ya dengan Pak Ganjar di situ begitu ya. Kita lihat saja nanti bagaimana prosesnya ke depan begitu, apakah nanti Partai Demokrat akan berlabuh kepada Pak Prabowo yang jelas-jelas masuk dalam tim koalisi pemerintah di situ begitu, bisa saja begitu ya. Bahkan di satu sisi begitu, ini nih yang bikin heboh. SBY dengan yakin mengatakan adanya pekerjaan politik tingkat tinggi. Bahkan SBY menambahkan ada Menteri Jokowi yang aktif ya melobi Partai Demokrat membentuk koalisi baru bersama PKS dan P3 begitu ya. Lalu kemudian apakah PKS mau? Saya kira tidak mau begitu. Dia konsisten untuk mendukung Anies Baswedan begitu ya. Karena pada akhirnya sudah tahu ya lumbung dari PKS ini adalah ya para pemilih pendukung Anies Baswedan begitu. Kan begitu logikanya begitu. Jadi jelas di situ begitu ya. Menurut saya pribadi ya karena memang PKS itu sadar bahwa dari kader-kadernya tidak ada yang potensial begitu ya, yang digadang-gadang menjadi salah satu calon untuk bersaing di 2024, akhirnya dia menganggap biasa-biasa aja begitu. Sedangkan Partai Demokrat ngotot sekali begitu kan. Harus cawapres, harus cawapres, harus cawapres. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, yang terjadi seperti itu begitu ya.
Dan yang bikin suasana makin panas nih, SBY menyebutkan gerakan menteri itu diketahui oleh Pak Lurah katanya. Siapa Pak Lurah itu? Jelas ya. Di situ Pak Lurahnya apakah bermain di situ atau tidak begitu. Siapa menteri itu? Bisa saja Sandiaga Uno mengajak itu begitu ya. Pak Sandi bisa mengajak Partai Demokrat, mengajak PKS begitu. Bisa saja PKS dibeli dengan harga yang ratusan miliar, apakah tidak tergoda? Saya kira tidak tergoda begitu. Wallahualam, yang namanya politik itu kan tidak menentu begitu, bisa saja terjadi begitu ya. Bahkan dalam satu sisi kalau Pak Lurah terlibat dalam hal ini semakin seru dalam kontestasi politik begitu kan. Kemenangan itu ternyata adalah Pak Jokowi. Bisa saja seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.